Hai, introvert. Pernahkah Anda mendengar jika jarang bicara membuat otak seseorang bodoh? Saya pernah membaca artikel tentang itu, dan itu sangat mengagetkan saya karena saya sangat jarang bicara, dan hal itu juga membuat saya merasa sepertinya ada masalah pengolahan kosakata pada otak saya. Jadi, setiap kali saya ingin bercerita tentang sesuatu, pikiran saya sering kehilangan kalimat-kalimat penting yang membuat saya terlihat sangat konyol di depan lawan bicara. Saya merasa jika ini dampak dari kurangnya bicara dengan orang secara langsung. Walaupun demikian, saya masih berusaha untuk bicara, meskipun hanya pada topik-topik yang saya suka. Jadi, tidak selamanya saya diam. Walau kata-kata yang saya keluarkan tidak terlalu banyak, dan saya juga berharap orang-orang akan langsung paham dengan apa yang saya katakan, tanpa harus saya jelaskan panjang lebar. Karena saya merasa jika orang lain akan terbebani dengan mendengar cerita saya. Apalagi jika lawan bicara sudah tidak menaruh perhatian lagi pada cerita saya malas untuk melanjutkan. Saya akan memilih untuk diam, bahkan jika cerita saya belum selesai. Bicara banyak itu seperti pengemudi di jalan yang cepat. Peluang kecelakaan sangat tinggi. Saya sadar akan hal itu, namun orang yang tidak bicara pun tetap saja berbahaya. Dunia ini begitu cepat untuk Anda yang suka hening. Di dunia modern, banyak hal menjadi instan. Setiap hari, kita menemukan diri kita terhambat oleh postingan media sosial dan rantai teks yang panjang. Dalam dunia yang semakin digital, di mana komunikasi semudah menekan tombol, membuat kita lupa betapa pentingnya untuk berbicara dengan orang secara langsung. Tapi saya juga bukan orang yang anti akan teknologi. Saya sangat menghargai hal itu. Berkat teknologi, saya dapat berinteraksi dengan orang lain dengan mudah, walau berdampak pada kemampuan pikiran saya dalam mengolah percakapan. Tapi bagaimanapun, saya harus berkomunikasi dengan Anda melalui internet sekarang ini. Kita semua tahu jika diam itu emas. Ini kata lain dari berharga. Dan ada banyak hal hebat terjadi jika kita tahu bagaimana cara diam yang benar. Itu artinya Anda tahu kapan waktu menginjak gas untuk melaju cepat dan tahu juga kapan pedal rem diinjak. Jika Anda benar melakukannya, keuntungan akan berpihak pada Anda. Jadi, jarang bicara itu sebenarnya baik-baik saja, tidak akan membuat otak Anda bodoh. Karena ketika Anda jarang bicara, itu artinya Anda tidak sering bicara. Bukan tidak bicara sama sekali, hanya tidak sering. Ketika Anda berhenti bicara, maka otak Anda akan mengajak bicara diri Anda yang lain, dan Anda akan berkompromi dengannya untuk melihat lebih jauh masalah yang tidak bisa dilihat oleh mata Anda. Namun Imam Suyuti berkata, tuntunan untuk diam tidak selamanya mutlak, lebih mengutamakan untuk bicara jika yang dibicarakan itu mengandung kebaikan. Tapi jika tidak, diam lebih baik. Berbicara dengan seseorang sama pentingnya dengan menjaga kebersihan. Masing-masing kita butuh untuk bicara. Itu penting bagi manusia. Ini membantu Anda tetap sehat dan menghentikan masalah Anda pada tingkat yang lebih rumit. Memang beberapa orang tidak suka berbicara terlalu banyak, tapi tetap saja sangat berguna jika Anda bisa mengeluarkannya untuk dicerna oleh orang lain. Berusahalah untuk membicarakan apa yang terjadi pada Anda dengan seseorang. Ini akan membantu Anda memilah-milah pikiran Anda dan mengklarifikasi apapun yang terjadi pada Anda saat itu. Meskipun semua masalah Anda mungkin bersifat internal, namun begitu Anda mengatakannya dengan lantang, masalah menjadi lebih mudah untuk dipecahkan. Jadi, bicaralah pada orang-orang terdekat Anda dan dengarkan lebih banyak dari apa yang bisa Anda katakan. Karena memang telinga diciptakan 2, sedangkan mulut hanya 1. Terima kasih sudah menonton video ini. Seperti biasa, like jika kamu suka dengan video ini dan dislike jika kamu tidak suka. Share jika kamu pikir video ini dapat bermanfaat kepada banyak orang. Jumpa lagi di video berikutnya. Salam kutu buku.